Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai paket 2 dari mata pelajaran pengetahuan kuantitatif. Materi tersebut adalah mengenai aljabar dan aritmatika sosial ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas paket 2 di modul masing-masing. Nah, adapun beberapa subbab yang akan dibahas, yaitu mengenai bentuk dan operasi aljabar, lalu ada suku bunga, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian, lalu setelah itu kita akan mencoba membahas mengenai perbandingan, baik perbandingan senilai maupun perbandingan tak senilai. Lalu, adapun latihan soal dari materi-materi dari subbab-subbab tersebut. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk subbab yang pertama ini, jadi mengenai bentuk dan operasi aljabar, mungkin ini sudah bentuk secara umum ya. Jadi bentuk aljabar itu adalah bentuk kombinasi antara koefisien dan variabel. Nah, jadi untuk variabel itu biasanya kan variabel yang digunakan itu adalah variabel x dan variabel y ya, atau biasanya ada pula variabel z. Nah, x dan y itu merupakan variabel. Nah, untuk angka yang menempel pada variabel itu disebut dengan koefisien ini. Jadi AX ditambah B ini untuk A-nya sendiri adalah koefisien dan B-nya pun sama adalah koefisien karena menempel pada variabel. Lalu pada persamaan tersebut AX plus BY sama dengan C. Nah, C itu adalah disebut dengan konstantanya. Jadi setelah tanda sama dengan itu, apabila tidak memiliki variabel maka disebut konstantanya. Konstantanya berapa seperti itu ya. Jadi konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel. Jadi kalau misalkan, jadi bentuk umumnya kan biasanya 2x sama 3y sama dengan 5 misalnya, maka saya tulis saja ya. Misalkan 2x 3y sama dengan 5. Nah, berarti kan kita sudah paham ya, untuk x dan y ini merupakan variabelnya, lalu 2 dan 3 ini merupakan koefisien, dan 5 ini adalah konstantanya. Nah, ada pun beberapa sifat pada aljabar nih. Yang pertama itu sifat komutatif. Jadi ada contoh di sini kan, untuk poin pertama, x plus y sama dengan y plus x. Nah, maka untuk sifat komutatif ini jadi hanya dipindahkan saja, tapi hasilnya pasti akan sama. Nah, berarti x plus y sama dengan y plus x itu kan berarti sama, nanti akan bernilai sama ya. Jadi ini hanya dibalik saja variabelnya. Jadi nanti contohnya seperti yang bawah ini, 3x kali 4 itu akan sama dengan 4 kali 3x. Ini kan akan bernilai sama. Ini yang disebut dengan sifat pada komutatif, sifat aljabar komutatif. Lalu ada asosiatif. Sebenarnya asosiatif ini hampir sama juga dengan komutatif, hanya saja ada beberapa bentuk yang diberikan tanda kurung ini ya, yang dikelompokkan. Jadi ketika poin 1 itu x plus 3 plus 5y itu akan sama dengan 3 ditambah x plus 5y. Nah, apakah kita coba buktikan ya? Berarti untuk yang pertama itu kan x plus 3 plus 5y. Berarti kan ini sama saja dengan x plus 3 apabila tanpa kurung ya, plus 5y. Nah, yang bawahnya sama dengan 3 plus x plus 5y. Nah, jadi ini hasilnya sama saja ya. Hanya pada asosiatif ini dikelompokkan dengan menggunakan tanda kurung. Begitupun dengan 4y kali x itu akan sama dengan 4 kali yx. Maka hasilnya itu sama saja, 4yx sama dengan 4yx. Selanjutnya min 2ab akan sama dengan min 2 kali ab. Lalu distributif. Distributif itu lebih kepada penyederhanaan persamaannya. Jadi apabila ada
pada poin 1 ini 2 dikalikan X plus 3Y itu sama dengan 2 dikalikan X, 2X ditambah dengan 2 kali 3Y. 6Y ya, seperti itu. Poin 2 pun sama, X plus 2 dikalikan X min 3, itu bisa X-nya kita keluarkan, dan 2-nya dikeluarkan, maka akan menjadi X kali X min 3 ditambah 2 kali X min 3. Jadi nanti bisa didapat dengan persamaan kuadrat ya biasanya untuk bentuk distributif. Lalu ada operasi aljabar, ada penjumlahan, tinggal dijumlah saja. Jadi variabel yang sama bisa dijumlah langsung. Seperti ini 2X tambah X tambah 1, maka variabel X bisa dijumlah menjadi 3X dan satunya tetap ya konstantanya plus 1. Pengurangan pun sama, 4X min Y min 2X sama dengan 2X min Y. Perkalian, nah jadi perkalian untuk perkalian ini variabelnya tidak harus sama, jadi yang berbeda pun bisa dikalikan. Contoh 3X kali 2Y itu sama dengan 6XY, jadi langsung dikali, koefisien dikalikan, 3 kali 2, 6, X dan Y-nya dikalikan, berarti kan XY. Perkalian yang sama variabelnya maka akan menghasilkan nilai pangkat ya, jadi jika ada X dikalikan X, maka akan menjadi X kuadrat. Pembagian pun sama, jadi apabila ada variabel yang sama, 4X, Y dibagi Y, maka akan menghasilkan hanya tersisa 4X, karena Y-nya itu dikurang ya. Jadi untuk operasi aljabar ini, pembagian, ibaratnya itu seperti variabel yang dikurang. Bila pembagian 4Y dibagi Y, maka 4Y-nya itu variabelnya dikurang apabila pembagian ya, jadi kan Y min Y, nah berarti sisanya kan 0, berarti tidak ada, maka hasilnya adalah hanya konstanta 4 saja. Begitu dengan pembagian variabel X ya. Oh iya, tadi perkalian pun, kalau perkalian kan karena ditambah, berarti apabila 4X dikalikan dengan Y, nah maka ini akan menghasilkan 4Y kuadrat. Jadi nilai pangkatnya ya, pangkatnya yang ditambah ini kan Y pangkat 1 nih, dikurang dengan Y pangkat 1. Nah, di sini adalah hasilnya hanya menghasilkan koefisiennya saja ya, menghasilkan 4-nya saja. Tapi karena dia tidak memiliki variabel, jadi ini disebut dengan konstanta. Lalu perpangkatan, jadi apabila ada sebuah variabel dipangkatkan, misal X pangkat 2, bisa gini, X pangkat 2 ini kita pangkatkan. Nah, 2-nya ini nanti pangkat ini jadi pangkat ini nanti dijumlahkan. X pangkat 2 lalu dipangkatkan 2, berarti hasilnya akan menjadi X pangkat 4. Jadi pangkat 2-nya dijumlahkan, 2 tambah 2, 4. Nah, seperti contoh ini, 2X dipangkatkan, maka 2-nya dipangkatkan menjadi 4, 2 pangkat 2, lalu X-nya pun dipangkatkan, berarti X pangkat 1. Ini apa? Dari X ini dipangkatkan 2 menjadi 4X pangkat 2. Lalu ini 3XY pangkat 3 sama 3Y pangkatkan jadi 9. X-nya pun dikalikan pangkat 3, berarti X pangkat 3 dan Y pangkat 3. Ini perpangkatan X plus 1 dipangkatkan 2 akan menjadi X pangkat 2 ditambah 2X plus 1. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Terus ada penfaktoran juga. Nah, ini biasanya nanti di persamaan kuadrat ini ada bentuk soal seperti ini. Nah, apabila kita sudah mengetahui hasilnya akan menjadi seperti ini, jadi nanti kita apabila ada soal mengenai contoh A min B kuadrat, nah itu kan hasilnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat ya. Nah, nanti apabila A ini adalah misal 2X min 3Y, dan nanti tinggal apabila sudah tahu ini, kita bisa langsung mencari caranya. Seperti itu. Nanti mungkin kita bisa bahas di soal ya.
untuk aljabar sudah selesai. Untuk operasi aljabar, lalu kita lanjut ke suku bunga. Nah, jadi suku bunga ini ada dua bagian, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, kita bahas bunga tunggal dulu ya. Jadi untuk bunga tunggal ini, jadi misal ada suku bunga per tahun. Nah, gimana sih cara mencari suku bunga per tahun? Biasanya kan kalau di sebuah bank gitu suka ada kan bunganya sekian persen, 10%. Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara apabila M0 itu adalah modal awal, nah M0-nya adalah modal awalnya, berarti apabila mencari suku bunga per tahun, persentase suku bunga itu akan sama dengan besarnya bunganya berapa dibalikan dengan M0-nya. Jadi misal nanti besar bunganya adalah 10%, nah maka M0-nya modal awalnya, misal kita punya modal awalnya 1 juta, berarti 10% per 1 juta dikaitkan dengan 100%. Begitu pun dengan besar bunga per periode, BN sama dengan N. N itu jadi per tahun ya, jadi kalau bulanan, misal hanya 2 bulan, berarti 2/12. Dikalikan B, persentase suku bunga per tahun, kalau dikalikan dengan modal awalnya. Begitupun cara menghitung saldo akhir. Jadi saldo akhir itu akan sama dengan modal awal dikalikan dengan 1 ditambah waktu dikalikan dengan suku bunga tersebut. Lalu ada bunga majemuk. Bunga majemuk ini untuk menghitung saldo akhirnya bisa menggunakan Fn sama dengan M0 dikalikan 1 plus B pangkat N. Lalu besar bunga kumulatif itu bisa bunga kumulatif sama dengan modal akhir dikurang dengan modal awal. Nah, mungkin untuk suku bunga ini bisa dipelajari sambil mengerjakan soalnya, karena ini kan isinya rumus-rumus semua. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi, kita bisa masuk ke latihan soal dulu ya. Nah, jadi kita coba ke latihan soal nomor 1. Sebentar. Nah, soal nomor 1 ini ada di halaman 90 ya, di modulnya. Jadi ini ada sebuah soal, Dewi menyimpan uangnya di sebuah bank sebesar 1.500.000 dengan sistem bunga tunggal. Setelah 10 bulan menabung, ternyata Dewi menerima bunga sebesar 250.000. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q. Nah, berarti kita tulis dulu untuk MO-nya itu sama dengan D menyimpan uangnya di sebuah bank, berarti MO-nya itu ada 1.500.000. Lalu untuk Dewi menerima bunga sebesar 250.000, berarti itu adalah nilai dari bunganya ya. N-nya itu sama dengan 250.000. Nah, setelah 10 bulan menabung, berarti kan masih ada data nih 10 bulan. Nah, itu adalah nilai dari waktunya. Nilai 10 bulan. Nah, yang ditanyakan itu adalah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q. Nah, berarti P itu apa? Besar suku bunga di bank tersebut selama 1 tahun. Q-nya 25%. Berarti yang ditanyakan itu adalah nilai dari B-nya ya. Nilai dari B-nya. Nah, B itu kan tadi persentase suku bunganya. Nah, sedangkan P ini kan
besar suku bunga di bank tersebut selama 1 tahun. Jadi berapa besar suku bunga di bank tersebut selama 1 tahun. Nah, itu artinya yang ditanya itu adalah nilai dari suku bunganya. Nah, berarti bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus B itu sama dengan BN per MO kali N. Nah, karena kan ya data yang diketahui sudah ada semua ya, kita tinggal kita masukkan angkanya. Maka B itu akan sama dengan 250.000 dibagi dengan modalnya lalu dikalikan dengan 10/12. Karena waktu tadi dalam waktu 1 tahun, jadi 10 bulan per 12 bulan. Nanti akan didapat hasilnya itu adalah 20%. Nah, apabila P-nya itu adalah 20%, sedangkan Q 25%, maka pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang B. P lebih kecil dari Q, karena 20% lebih kecil dari 25%. Nah, seperti itu cara mengerjakan tuh latihan nomor 1 ya. Nomor 2, mungkin lebih ke berarti hanya di latihan soal nomor 1 ya, untuk kita mencoba untuk memahami materi tentang suku bunga. Nah, bisa kita lanjutkan lagi. Tadi kan suku bunga sudah ya. Nah, sekarang ke keuntungan dan kerugian. Nah, ini keuntungan kerugian ini jadi banyak bisa kita temukan ketika sedang melakukan transaksi jual beli ya. Jadi kalau misalkan keuntungan itu kan berarti harga jual dikurangi dengan harga beli. Nah, apabila harga jualnya lebih besar, maka itu sisa dari pengurangan dengan harga belinya itu adalah menjadi sebuah keuntungan. Nah, adapun presentasi keuntungannya berarti untung dibagi dengan harga belinya dikalikan 100%. Nah, ada kerugian. Nah, apabila kerugian itu berarti harga beli dikurangi dengan harga jual. Jadi apabila harga belinya lebih mahal dibandingkan harga jual, maka akan menyebabkan kerugian. Presentasi rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Lalu ada juga mengenai diskon. Harga diskon itu adalah presentasi diskonnya dikalikan dengan harga awal. Jadi misalkan ada sebuah pensil dijual berapa 10.000, misalnya diskonnya 10%, berarti tinggal 10% dikalikan dengan 10.000, maka itu adalah harga diskonnya. Adapun cara mencari harga setelah didiskon, HM sama dengan harga awal dikurangi dengan diskon. Jadi pensil tadi, misal harga diskonnya itu kalau 10% berarti 1.000 ya, berarti harga awalnya 10.000 dikurangi 1.000. Nah, itu harga setelah diskonnya akan menjadi 9.000. Nah, kita bisa ada nggak nih yang lebih ke ini ya. Nah, latihan soal nomor 4 ini nih. Jadi untuk latihan soal nomor 4 ini, Bu Indah memperoleh untung 20% dari hasil dagangannya. 15% keuntungannya disumbangkan ke panti asuhan. Jika dana yang diterima panti asuhan sebesar 7.500.000, harga jual dari seluruh dagangannya adalah, nah, berarti kita bisa mendapatkan sebuah data. Jadi yang diketahui ada apa saja? Ada keuntungannya ya, untungnya 20%. Nah, keuntungan 15% disumbangkan ke panti asuhan. Dan lalu ada dana yang diterima oleh panti asuhan sebesar 7.500.000. Harga jual seluruh dagangannya. Berarti kita bisa coba kerjakan langsung ya. Jadi dana sumbangan itu kita singkat saja ya, D-sum. Dana sumbangan itu kan tadi 15% per 100. 15% berarti 15/100. Nah, ini berarti dikalikan dengan keuntungan.
Nah, berarti 15% dikalikan untung, tadi dana sumbangan yang diterima itu adalah, sumbangan yang diterima itu kan 7.500.000. 600.000 ya, berarti kan ini dana sumbangan sudah ada, dengan 15% dikalikan dengan untung. Nah, untungnya itu kan belum ada datanya, berarti kita bisa cari untung itu kan sama dengan, untungnya itu 15/100, dana sumbangannya kan 7.500.000 ya. Jadi tinggal dipindah ruaskan saja. 7.500 dana sumbangan dibagi dengan 15%. Nah, seperti ini. Jadi nanti 7.500.000 berarti untuk itu 5 ya, 500.000, maka ini akan pembagiannya kan menjadi pengali ya. Berarti untungnya adalah juta. Nah, keuntungan dari Bu Indah ini adalah 10 juta. Nah, lalu yang dicari itu apa? Harga jual suhu dagangannya. Nanti harga jual PU-nya itu sama dengan untung dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Nah, karena yang dicarinya harga belinya ya, harga belinya kan kita belum tahu berapa. PU-nya itu kan tadi presentasi untungnya kan 20%. Dengan untungnya tadi 50 juta dibagi dengan harga beli dikalikan dengan 100%. Nah, berarti nanti akan didapat nilai dari HB-nya itu adalah, nanti tinggal teman-teman dipindah ruaskan saja ya, sehingga HB-nya menjadi HB sama dengan itu akan bernilai harga belinya 250 juta. Nah, berarti harga jualnya, yang dijual adalah HB, harga beli tambah dengan untungnya dapat berapa, berarti harga jualnya adalah 300 juta rupiah. Nah, berarti jawabannya adalah si A. Nah, berarti ini kita menggunakan dua rumus ya, dari mencari untungnya dulu dari dana sumbangan ini, lalu setelah dapat untung, lalu mencari presentasi keuntungannya, cara presentasi keuntungan, lalu mencari harga beli. Berarti menggunakan 3 rumus ya, sehingga mendapat harga jual. Lalu kita bisa lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Mungkin sebab terakhir mungkin ya, perbandingannya, mengenai perbandingan ini. Perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai itu adalah perbandingan dari 2 atau lebih variabel, di mana jika salah satu nilai variabel bertambah besar, maka nilai variabel lain bertambah juga. Nah, ini contohnya, apabila kita membeli 2 buah pulpen, misal harganya 5.000, maka apabila membeli 3 pulpen kan jadi 7.500 ya. Nah, itu berarti apabila bertambah satu variabel bertambah besar, maka variabel lainnya akan ikut bertambah besar. Adapun rumusnya itu X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2 ya. Jadi tandingannya sama nilai variabelnya. Lalu ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai ini adalah perbandingan dari 2 atau lebih variabel, di mana jika salah satu nilai variabel bertambah besar, maka nilai variabel lain bertambah kecil. Nah, ini contohnya, misal kita mengendarai sebuah mobil ya, 40 km per jam, itu waktunya adalah 1 jam. Nah,
Nah, apabila kecepatannya bertambah menjadi 80 km per jam, maka waktunya akan berkurang kan ya. Berkurang, yang tadinya untuk 40 km per jam itu waktunya 1 jam, maka apabila ada 40 km per jam, waktunya bisa jadi hanya 30 menit. Itu contoh perbandingan berbalik nilai. Jadi ketika kecepatan bertambah, maka waktunya akan berkurang. Pada skala ini biasanya digunakan pada peta ya. Skala menunjukkan perbandingan secara jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Skala ini adalah dinyatakan dalam bentuk 1/S. Skala tersebut menunjukkan bahwa jarak 1 cm pada peta setara dengan jarak S cm pada aslinya, yaitu adapun rumusnya 1/S sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Itu paling untuk perbandingan. Jadi tadi ini sudah ya. Kita coba soal perbandingan. Nah, ini ada soal perbandingan nomor 3. Nah, jadi perbandingan usia Irzam dengan ayahnya 5 tahun yang lalu ada 1/3. Tahun ini selisih keduanya ada 30 tahun. Berapakah usia Irzam dan ayahnya 10 tahun lagi? Berarti 5 tahun yang lalu kita memiliki data tahun lalu aja ya. Tahun lalu itu umur Irzam berbanding umur ayah itu 1/3. Tahun ini selisih umur Irzam dan ayah 30 tahun. Nah, maka umur Irzam setengah dikalikan 30 tahun, itu hasilnya adalah 15. Nah, lalu umur ayah 3/2 dikalikan 30 sama dengan 45 ya. Nah, ini perbandingan dari umur Irzam dan umur ayah, karena selisih umur akan tetap ya. Jadi selisih umur berapapun pasti nanti di tahun berapapun selisih umurnya pasti akan tetap. Nah, ini cara mencarinya. Umur Irzam 1/2 dikalikan 30, karena tadi perbandingan antara Irzam dan ayah itu 1/3 ya. Tadi Irzam itu satunya dan ayah itu adalah untuk pembagi 3 ini. Jadi ayah itu 3/2 kalikan 30 sama dengan 45, dan Irzam itu setengah kalikan 30 sama dengan 15. Nah, maka pada tahun ini umur Irzam itu sama dengan 15 sama dengan 5 dengan 20. Umur ayah tadi 45 sama dengan 5 sama dengan 50. Nah, maka 10 tahun lagi umur Irzam itu 20 ditambah dengan 10 sama dengan 30. Umur ayah berarti 50 plus 10 sama dengan 60. Nah, berarti hasilnya adalah opsi A. Ini salah satu contoh perbandingan. Mungkin ada tadi, ini sudah ya. Nomor 2 belum. Nah, ini kita coba nomor 5 mungkin ya, mengenai sama perbandingan juga. Jadi apabila ada sebuah proyek nih, ada proyek memiliki kerja 40 hari akan dikerjakan oleh 3 pekerja. Nah, memasuki hari ke-14, proyek dihentikan dan dilanjutkan 3 hari kemudian. 1 minggu sebelum terakhir, hanya tersisa 90% pekerja yang mampu melanjutkan pekerjaan sampai selesai. Dengan kondisi seperti itu, proyek tersebut akan terlambat setidaknya selama, kita menghitung keterlambatannya berapa hari. Nah, berarti ada beberapa kejadian tuh.
kejadian pertama itu kan 13 hari dengan 30 pekerja. Lalu ada 3 hari dengan 0 pekerja. Ada 17 hari dengan 30 pekerja. Nah, berarti kita selesaikan 7 plus X hari itu dengan 90 per 100, kayak itu kan ada 90% ya, dikalikan 30 sama dengan 27 pekerja. Nah, maka target proyek sama dengan kejadian di lapangan. Jadi target proyek sama dengan kejadian di lapangan. Berarti 40 dikalikan 30 itu sama dengan 13, 30 ditambah 3 kali 0, 17, kalikan 30, lalu ditambah 7 plus X, kalikan dengan 27. Nah, nanti ini akan didapat hasilnya itu, nanti apabila dipindah luaskan ya, teman-teman coba dipindah luaskan saja, dia akan didapat 111 sama dengan 27X. Nah, ini kan tinggal 111 kali 27 ya untuk mencari X-nya. Maaf, 111 dibagi dengan 27, maka hasilnya itu adalah 4,111. Nah, nanti karena ini hari, berarti hari itu lebih dari 4-nya ya, karena kan 4,4 lebih, berarti kita bisa buatkan menjadi 5 hari. Nah, jawabannya adalah yang C. Mungkin sekian untuk simulasi pada kesempatan hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk latihan-latihan soalnya bisa dikerjakan agar nanti materi-materi yang telah disampaikan dapat diaplikasikan. Sehingga dengan mudah ya, jadi tidak harus menghafal rumusnya gitu. Jadi kita tinggal menambah jam terbang untuk dapat mengerjakan soal-soal mengenai aljabar dan aritmatika sosial ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, lalu doa penutup majelis. Saya cukupkan. Terima kasih untuk pelatihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.